Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dokter IT Bird Farm, channel yang konsisten bahas tentang rawatan burung murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Temanya kali ini adalah ketika kita melombakan murai batu ya teman-teman, itu jeda di tengah. Jadi di awal burung murai batu kita kerja, oke, lantas di tengah kita jeda. Nanti di akhir lagi burung murai batu kita mau nutup lagi atau mau kerja kembali. Nah, ini permasalahannya di mana dan bagaimana cara mengatasinya? Kita tarik benang merahnya ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, kita masuk ke intro terlebih dahulu. Check it out. Burung murai batu lomba teman-teman, itu memang kompleks ya, banyak banget permasalahan ketika kita baru memulai terutama. Tapi ketika kita sudah mengenal karakter dari burung murai batu kita, biasanya prestasilah yang kita pegang teman-teman. Untuk mengenal karakter sudah ada di konten lain, silakan teman-teman lihat-lihat saja ya di channel ini tentunya, untuk mengenal karakter burung murai batu. Karena pemenang sejati adalah, sang perawat yang mampu mengenal karakter dari atau mengendalikan karakter burung murai batunya. Murai batu jeda di awal sudah kita bahas di topik sebelumnya, jeda di akhir juga sudah ya ada di konten-konten yang lain. Kali ini kita ingin membahas tentang jeda di tengah. Murai batu jeda di tengah, tapi sebelum untuk murai batu yang jeda di tengah, ini ada hubungannya dengan ego dan ambisi, yakni manpack keempat, ego dan ambisi. Ego kita teman-teman, saya sering banget, bilangnya hampir di setiap konten ya, burung murai batu itu bukan mesin, burung murai batu itu bukan robot. Burung murai batu sebagus apapun dia tetap butuh kondisi. Burung murai batu sehebat apapun dia butuh istirahat. Itu poin pentingnya itu. Tapi ketika, waktu istirahat yang sebaiknya atau sebagaimana harusnya digunakan untuk istirahat, malah disalahgunakan oleh para perawat ya, oleh para joki, para kita yang kepo tentang perkembangan murai batu kita. Sebenarnya untuk kepo dalam dunia murai batu itu tidak baik ya teman-teman, kalau kita penanganannya tidak baik. Contohnya gini, kita tahu burung murai batu kita itu baru mulai kelar mabung, dalam artian masih ada bulu basah dan mabung yang belum tuntas. Kita tahu seperti dorong ekor yang belum tutup ya, bulunya masih basah karena burungnya masih baru saja selesai mabung tapi belum benar-benar selesai ya, masih ada pertumbuhan intinya. Nah, ketika burungnya di rumah sudah mulai berisik nih, ada respon sedikit dia memang sudah mulai bunyi. Nah ini memang, murai batu yang normal memang seperti ini. Ketika kelar mabung tapi dia belum selesai, dia seharusnya memang sudah sedikit tengil, ya, sudah sedikit tengil, sudah nggoda-nggoda majikannya. Kita sebagai perawat juga harus paham karakter murai batu memang seperti itu dan kita harus bisa memanajemen, mengontrol ego dan ambisi. Kalau burung murai batu yang masih basah tadi, yang masih dorong ekor, kita lupa bahwa, "Dih, burungnya udah bagus nih, kayaknya kalau dicoba bagus juga ini." Akhirnya teman-teman coba burungnya untuk di-track. Di-track jalan teman-teman, di-track kerja, ya, di-track kerja, di-track jalan. Dasarnya teman-teman juga suka nge-track burung, siapa sih yang nggak suka nge-track burung ya? Hampir semuanya suka nge-track burung ya teman-teman ya. Meskipun tidak semuanya, tapi bagian besar saya rasa pada suka nge-track, apalagi ketemu temennya dan ngopi sambil ngobrol ngalor ngidul. Aduh, wah nikmat banget itu. Nge-track burung murai batu 15 menit nggak kerasa teman-teman, 1 jam aja nggak kerasa itu biasanya, sampai kopinya habis bikin lagi kali ya, rokoknya habis banyak, belum selesai nge-track-nya. Nah lantas kita lanjut ke yang tadi, burung murai batu yang bulunya basah tadi kita track. Nah dalam nge-track tadi karena burungnya masih basah dan tenaganya belum semaksimal karena belum ada perawatan harian yang konsisten yang seperti maksimal seperti biasanya.
Akhirnya burung murai batu tadi di awal mungkin dia bongkar, akhirnya istirahat, ya. Lalu dia kerja lagi, istirahat lagi, dan seperti itu ya, seperti itu. Lantas apa hubungannya dengan saat kita lombakan? Saat burungnya sudah mentok dokornya, saat kita lombakan, ternyata burungnya membawa habit yang sama saat kita track, teman-teman. Burungnya membawa habit sama saat kita track. Jadi burung tadi itu sudah jadi kebiasaan karena kalau kita nge-track itu waktunya nggak kita tentukan 8 menit, 10 menit selesai kerodong udah, itu enggak. Waktunya kita geber sampai burungnya capek, bunyi lagi, capek lagi, bunyi lagi. Nah, inilah yang bisa membuat burung murai batu kita juga, di tengah kosong, ya. Karena burungnya ya tadi, selain faktor kurang tenaga, karena sering digoda, sering di-track dan, tidak ada puasa dalam burung murai batu di 1 bulan, maka tadi burungnya akan jeda di tengah. Dia akan ngikutin kebiasaannya saat dia di-track, saat bulu basah, belum maksimal. Nah, faktor-faktor kebiasaan harian saat di rumah itu bisa dibawa ke lomba sama murai batu kita. Dia cenderung tidak mengeluarkan isian di tengah, ya. Mending ini masih di tengah, terkadang mau di depan, mau di tengah, mau di akhir juga dia udah nggak mau bunyi. Ada burung yang tipikalnya seperti itu, kalau dia sudah capek di rumah, ya kan, sudah kuar-kuar di bawah, itu sudah kalau udah digantangkan ketemu yang lain malah sudah nggak bunyi sama sekali. Nah, hal-hal jelek seperti inilah yang harus kita rubah, intinya tentang Menpack keempat, yakni tentang ego dan ambisi. Kita tidak boleh egois dan tidak boleh ambisi. Dalam merawat burung murai batu itu bisa menjadi kunci pokok, karena kalau burung murai batunya sehat, burung murai batunya tidak rusak, burung murai batunya masih mempunyai mental yang bagus, itu kita rawat itu simpel, teman-teman, rawatnya juga tidak, se-effort mereka yang menangani murai batu rusak. Harus ini, nggak boleh itu tidak ya. Murai batu rusak itu seperti orang sakit, teman-teman. Orang sakit itu biasanya banyak ini ya, banyak pantangan, harus gini, sedangkan orang sehat itu tidak banyak pantangan, malah dia cenderung, bebas atau cenderung simpel ya, tidak riweuh ya, tidak ribet. Nah, inilah ketika murai batu sakit vs murai batu yang masih normal, masih on fire, masih oke. Yang sering juara gitu, itu biasanya malah murai batu yang tidak rewel, dalam artian ya tidak merepotkan lah. Nah itu ya, itu tentang murai batu jeda di tengah, teman-teman, atau di tengah kosong. Coba teman-teman istirahatkan ya, 1 bulan penuh dipuasakan. Ini hampir sama mirip yang lain karena untuk murai batu itu memang saling keterkaitan. Ikatannya itu di tenaga. Kalau dia udah ada tenaga, burungnya sehat, oke. Ya udah, burung itu siap kerja, asalkan dia dibekali mental yang bagus. Tanpa mental yang bagus, teman-teman udah deh tuker aja burungnya ya. Tuker, ganti yang lain. Kalau orientasi teman-teman adalah ke lomba. Tapi kalau orientasi teman-teman ke kecoan ya, kalau hanya bunyi di teras, itu juga mudah. Teman-teman cari saja ekspektasi yang tadi, yang sudah rusak juga tapi rusaknya rusak berat. Rusak berat itu burung masih gacor, masih bunyi, tapi dia sudah tidak bisa dikendalikan. Contohnya mau EF dirubah apapun, dia tetap gacor. Ada burung yang sedemikian. Jadi, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di-subscribe ya. Kita belajar bersama, kita sharing-sharing. Jangan lupa 1 bulan penuh burungnya dipuasakan ya. Untuk murai batu standarnya 1 bulan sekali untuk lomba. Murai batu apapun dan punya siapapun. Salam lestari, salam prestasi.